Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita masuk pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan sedikit pengaturan pada WordPress untuk kepentingan SEO. Jadi sebelumnya, mengapa kita menggunakan WordPress? Jadi WordPress ini dipilih karena merupakan platform yang memberikan fleksibilitas, kontrol, dan kemudahan. Kenapa? Karena dengan WordPress kita bisa melakukan kustomisasi mulai dari tampilan, kemudian kita juga bisa menambahkan plugin-plugin tambahan yang beragam fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna. Saat ini terdapat puluhan ribu plugin yang tersedia dan banyak diantaranya dapat kita gunakan secara gratis. Jadi kemungkinan apa yang kita perlukan pada website sudah tersedia pada plugin-plugin tersebut. Namun, untuk memberikan pengalaman pengguna yang terbaik pada website, kita tidak bisa menyerahkan begitu saja pada penyedia layanan. Untuk itu kita perlu melakukan setting sendiri. Namun tidak perlu khawatir karena kita tidak akan mempelajari pemrograman komputer atau hal-hal lain yang sangat teknis. Untuk menginstal plugin itu hal yang sederhana saja. Dan sedikit informasi betapa populernya WordPress di dunia itu, 62% website yang dibangun menggunakan CMS itu menggunakan WordPress. Dan 35% dari website di dunia itu adalah WordPress. Jadi itulah kenapa WordPress sangat banyak digunakan. Karena kemudahan, fleksibel, dan kita bisa mengendalikan penuh karena menginstalnya pada hosting kita sendiri. Lalu untuk melakukan pengaturan ini, WordPress menyediakan sebuah dashboard untuk pengguna. Di dalamnya kita bisa melakukan pengaturan mulai dari mengubah theme atau tampilan, mengelola postingan dan komentar, serta menginstal plugin. Untuk mengakses dashboard ini, kita bisa mengaksesnya dengan mengunjungi alamat website kita, misalnya domain.com/ atau /wp-admin. Nanti saya tunjukkan caranya. Kemudian login menggunakan akun yang sudah kita buat saat melakukan instalasi WordPress pada awal waktu kita membeli hosting dan domain. Lalu kita akan diarahkan menuju ke halaman dashboard. Ini tampilannya. Di tampilan loginnya ini, lalu yang sebelah kanan adalah tampilan dashboardnya. Setelah masuk ke dalam dashboard, kita bisa melakukan pengaturan pada website kita. Biasanya untuk pengaturan dasar yang bisa ditangani oleh WordPress ini, beberapa yang mesti kita sesuaikan adalah judul, deskripsi, dan permalink. Judul itu adalah title, kita sudah pernah bahas sebetulnya, lalu deskripsi adalah deskripsi mengenai website kita. Mungkin yang belum terlalu kita bahas adalah yang permalink. Kita tahu salah satu prinsip dalam membuat link atau URL adalah membuatnya dengan sesederhana mungkin dan dapat langsung dimengerti oleh pengguna. Jadi bisa dibaca, link yang bisa dibaca. Nah, link yang dapat dengan mudah dimengerti ini adalah salah satu hal juga yang memudahkan pengindeksan Google. WordPress menyediakan fitur permalink ini secara default. Kita bisa mengubah settingannya di menu pengaturan, lalu masuk ke permalink, pilih permalink dengan opsi nama tulisan. Nah, nanti akan kita buka. Sebisa mungkin hindari mengubah-ubah link karena link ini ibarat sebuah alamat rumah.
Nah, misalnya salah satu halaman web kita sudah mendapat peringkat atas di Google, maka jika kita mengganti linknya akan diperlukan waktu lagi untuk membuat link yang baru ini bisa naik ke peringkat atas. Nah, salah satu tipsnya adalah supaya tidak perlu mengubah-ubah link, jangan menggunakan tahun atau hal-hal yang mungkin berubah ketika kita membuat URL. Jika terpaksa mengubah URL, maka nanti kita bisa menggunakan fitur redirect pada WordPress. Nah, ini adalah halaman login di mana kita bisa mengaksesnya dengan menuliskan, ini kan web saya ya, ini untuk contoh saja, kita ketikkan saja alamatnya, kemudian /wp-admin, kita akan diarahkan pada halaman login, lalu log masuk. Ya, di sini kita sudah bisa melihat dashboardnya. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Di sini ada pengaturan permalink. Untuk pengaturan permalink, pilih yang menggunakan nama tulisan ini. Nanti akan muncul URL-nya seperti ini, langsung judulnya. Jadi langsung bisa dibaca. Kalau ini ada tambahan tahun, bulan, dan tanggal, tapi cukup seperti ini saja. Pengguna bisa dengan mudah memahami apa isi dari link ini. Oke, bagian selanjutnya adalah theme. WordPress dilengkapi dengan pengelolaan tampilan. Salah satunya adalah menggunakan theme. Nah, theme WordPress ini banyak tersedia yang gratis, bahkan mungkin ribuan jumlahnya, namun dalam konteks SEO dan pengalaman pengguna tidak semuanya bagus. Beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk memilih theme WordPress yang bagus adalah pertama, jika kita menghemat biaya tentu pilih yang gratis saja, kemudian cari yang fast loading, yaitu loadingnya cepat, yang ringan, kemudian untuk desain cari saja yang minimalis tapi terlihat bagus, jadi tidak perlu yang tampilannya macam-macam. Kemudian cari kalau bisa yang bisa dikustomisasi. Dikustomisasi itu artinya bisa pengaturannya sesuai dengan kita inginkan. Lalu terdapat di dalam dashboard WP atau WordPress sehingga kita tidak perlu mendownload dan mengupload secara manual. Ini teknisnya. Lalu kalau bisa cari theme yang update dan aman untuk digunakan. Yang terakhir jelas SEO friendly. Untuk mengubah theme kita bisa masuk ke menu tampilan dan pilih theme, lalu kita install theme. Kemudian ada pilihan untuk mengaktifkan. Perlu diingat, sebagai permulaan, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan uang untuk theme, karena kita bisa menggantinya kapan saja, ketika sudah memiliki banyak konten dan juga pengunjung tentu saja. Pengaturan untuk theme ada pada menu tampilan, lalu pilih tema atau kalau dalam bahasa Inggris theme. Nah, di sini kita bisa memilih, lalu jika kita ingin mengaktifkan, tinggal kita pilih aktifkan. Atau jika kita ingin melihat previewnya, kita bisa melihat pratinjau langsung. Ya, bagian selanjutnya, untuk mendukung SEO pada website kita, salah satu kelebihan WordPress adalah ketersediaan plugin yang banyak. Plugin adalah fitur tambahan yang bisa kita gunakan langsung tanpa mengerti bahasa pemrograman. Jadi kita tidak perlu coding, tapi kita bisa menambahkan banyak-banyak fitur di website kita. Misalnya, kita ingin menambahkan tombol sharing ke media sosial atau memberikan tambahan pop-up supaya memberikan pengalaman pengguna yang baik atau untuk menarik pengguna. Itu juga bisa dilakukan dengan plugin. Nah, meski begitu, penggunaan plugin juga akan berpengaruh pada kinerja server, karena plugin memerlukan sumber daya pengolahan ketika
melakukan pengolahan data. Nah, pastikan plugin yang kita gunakan benar-benar berguna sehingga tidak menggunakan banyak sumber daya server yang menyebabkan website kita menjadi berat. Perlu diketahui juga bahwa plugin ini bukanlah fitur bawaan WordPress, tapi merupakan program tambahan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu anggota komunitas, sebut saja begitu. Plugin biasanya menyediakan update atau pembaharuan untuk meningkatkan fitur atau menutup celah keamanan. Nah, di antara plugin tersebut dapat meringankan pekerjaan kita dalam melakukan SEO. Nah, ini nanti ada beberapa plugin yang biasa digunakan untuk mendukung performa website dan SEO. Salah satunya yoast SEO atau all-in-one SEO, di mana kita bisa mengetahui mengenai kata kunci yang ada pada konten kita. Kemudian bisa juga membuat permalink yang custom, tidak harus mengikuti judul, tapi yang lebih bagus dari itu bisa. Kemudian bisa juga membuat tag meta deskripsi, bahkan sampai membuat sitemap yang siap di-input pada Google Search Console. Kemudian salah satu contoh yang lainnya adalah social sharing plugin atau untuk menambahkan tombol-tombol share media sosial. Mungkin ketika kita mengunjungi sebuah website, kita bisa menemui tombol share yang akan memudahkan pembaca untuk membagikan konten tersebut di media sosial. Nah, itu efeknya akan bagus karena konten kita akan disebarkan oleh pembaca dengan mudah. Untuk menginstal plugin, klik menu plugin, lalu pilih tambah baru. Masukkan kata kunci pada kolom pencarian, lalu pilih install atau pasang sekarang. Setelah itu kita bisa melihat plugin yang terinstall pada menu plugin terpasang. Setelah plugin sudah terpasang, kita bisa mengaktifkannya dan bisa mulai digunakan. Untuk melakukan setting pada masing-masing plugin, kita bisa masuk pada halaman setting di menu plugin yang sudah diinstal. Pada menu plugin, kita pilih plugin. Untuk menambahkan plugin, kita pilih tambah baru. Lalu cari kata kuncinya, misalnya plugin untuk SEO. Nah, di sini pilih saja, misalnya ini kita pasang sekarang. Ini plugin untuk meningkatkan kecepatan dengan membuat cache. Setelah sudah terpasang, kita bisa melihat di bagian plugin terpasang, tinggal kita aktifkan. Untuk beberapa plugin yang memerlukan pengaturan tambahan, kita bisa masuk ke halaman setting masing-masing. Misalnya ini, jika pluginnya sudah terinstall, nanti akan muncul di bawah sini. Misalnya kita akan menyeting untuk yoast SEO. Ya, setelah itu kita bisa masuk ke sini. Di sini ada fiturnya. Nah, ini tinggal di set aktif atau nonaktif. Misalnya di sini. Oh, membuat peta situs XML. Di mana peta situsnya? Coba kita lihat. Ya, ini peta situs yang sudah dibuat oleh plugin yoast SEO. Selanjutnya, yang tidak boleh ketinggalan juga adalah sertifikat keamanan SSL. Ini bukan setting di WordPress, tapi ini disetting pada hosting kita, diinstal pada domain kita. Nah, sertifikat keamanan SSL ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan website dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, sehingga itu akan berdampak pada meningkatkan ranking di Google. Sebagai permulaan, kita bisa melakukan setup SSL yang tidak berbayar atau gratis. Ada beberapa penyedia layanan SSL yang tidak berbayar, misalnya Let's Encrypt dan Really Simple SSL. Namun tentu saja sertifikat SSL yang gratis ini ada kekurangannya, seperti misalnya ketiadaan garansi atau beberapa fitur yang terdapat pada
sertifikat SSL yang komersial. Oke, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.